dari ruang Zoom meeting SMP IT Pesantren Nurul Rahman. Selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Tengku Rusdi AKMM, Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta seluruh siswa dan siswi SMP IT Pesantren Nurul Rahman dalam rangka kegiatan Khatmil Quran Pesantren Ramadan 1442 Hijriah dengan tema Bulan Kerinduan, Perjuangan, dan Ketakwaan. Kita sambut pembawa acara kita, Bapak Haji Ahmad Fauzan, LC. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala Sekolah SMP itu Nurul Rahman, Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita muliakan, dan juga anak-anakku kelas 7 dan 8 keluarga besar SMP itu Nurul Rahman yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada pagi hari ini sama-sama bertemu, bermuajahah, bersilaturahmi dalam satu kegiatan yang sangat mulia yang insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agenda Khatmul Quran yang akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Itu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap bahwa di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, bukan hanya sebagai kitab suci, tapi kitab yang mengarahkan, membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat teriring salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sebagai umatnya sudah sewajarnya kita meneladani, menjadikan beliau qudwah hasanah kita dalam kehidupan, sehingga dengan qudwah hasanah itu kita semua menjadi generasi-generasi Rabbani yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan senantiasa mengutamakan, memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersyafaat, dengan bersalawat, dengan harapan salawat yang kita panjatkan insya Allah mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan tilawah Al-Quran oleh Ananda Guzamir kelas 8, yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, dan juga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP itu Nurul Rahman. Selanjutnya kita akan melaksanakan tadarus bersama yang akan dipimpin nanti oleh Bapak Tengku Rusdi AKMM. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pengumuman pemenang lomba-lomba. Perlu hadirin ketahui bahwa kegiatan Ramadan kita bukan hanya sekedar khatmul Quran saja. Mungkin perlu Pak Fauzan sampaikan pada kesempatan mulai dari pesantren kilat diawali dengan tarhib Ramadan,
dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan tilawah dan juga kegiatan sanlat yang kita laksanakan mulai Senin, Selasa hingga Rabu ini, dan lomba-lomba keagamaan serta penggalangan zakat fitrah, zakat mal dan infak sedekah yang terhitung sejak kemarin terkumpul sekitar 7.300.000 rupiah. Mudah-mudahan ini menjadi satu amalan tersendiri selain aktivitas amalan lainnya di bulan suci Ramadan, yaitu menggalang infak dan sedekah. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka acara kita dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah hikmat acara ini, mari sama-sama kita dengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Mari kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran dari Ananda Guzamir kelas 8. Kepada Ananda Guzamir dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Guzamir yang tadi membacakan untayan ayat suci Al-Quran dari surat As-Saff ayat 1 sampai 14. Di antara hal penting yang ada dalam ayat itu adalah kita sebagai orang-orang yang beriman sedang bertransaksi kepada Allah. Jadi transaksi dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Dengan apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan kita berupaya berjuang di jalan Allah dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang kita miliki. Sehingga ini menjadi satu nilai yang tidak terhingga kalau kita mengetahui hal ini. Baiklah, hadirin sekalian, anak-anakku dan juga Bapak Ibu Dewan Guru, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Nur Rahman, Bapak Ahmad Basyari, MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Rektor Perguruan Nur Rahman, yang terhormat para Dewan Guru, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, dan juga anak-anak siswa-siswi SMP Nur Rahman kelas 7 dan 8 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka secara virtual pada kegiatan Khatmul Quran. Para Dewan Guru, anak-anak sekalian yang saya banggakan, bahwa kegiatan Khatmul Quran ini adalah sebuah kegiatan yang biasa secara rutin kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya menjelang akhir dari kegiatan KBM kita selama bulan Ramadan sebelum kita liburan. Insya Allah mungkin besok tanggal 6 semua kegiatan SMP Nur Rahman akan kita liburkan kecuali barangkali kegiatan kantor. Dan insya Allah mungkin aktivitas kita akan kembali normal pada tanggal 24 bulan Mei ya Pak
Fauzan. Anak-anak sekalian, kenapa kegiatan ini kita lakukan? Satu, dalam rangka kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan man fariha biduri Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, akan Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi hadis ini memotivasi kita bagaimana kita mengisi setiap detik di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegembiraan. Salah satunya adalah dengan tilawah Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran ini adalah merupakan amalan soleh gitu yang sangat dianjurkan, atau bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Dan bisa jadi dengan sebab tilawah dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan ini akan mengantarkan kita kepada tujuan tertinggi dari puasa, yaitu muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Para hadirin, anak-anak yang saya banggakan, kenapa tilawah ini juga mesti kita biasakan di dalam diri kita? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan apabila kita bisa menjadikan tilawah Al-Quran ini sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tilawah Al-Quran adalah merupakan tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi, kebiasaan yang dilakukan oleh para siddiqin, sholihin, kemudian para muttaqin dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa tilawah Al-Quran ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh para nabi, di mana kita sebagai umat yang berkewajiban untuk mengikuti tradisi tersebut, mengikuti sunnah-sunnah. Nah, ini kan dalam kisah Sirah Nabawiyah ini ada sebuah kisah yang sangat terkenal sekali. Rasulullah SAW ketika melakukan qiyamul lail, rutin tuh ya anak-anak sekalian, Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail itu rutin setiap hari, setiap malam. Setelah qiyamul lail selesai, itu Rasulullah selalu menyambungnya dengan tilawah Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila warattilil Qur'ana tartila. Jadi itu tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah. Selesai melakukan qiyamul lail, kemudian Rasulullah tilawah Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah melakukan tilawah Al-Quran, ternyata begitu ya, di balik dinding rumah Rasulullah ada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang rutin pula setiap malam. Dia mengintip Rasulullah yang lail, kemudian dia mengintip sambil mendengarkan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Artinya, anak-anak sekalian, tilawah Al-Quran itu kalaulah kita lakukan secara ikhlas, gitu ya, secara ikhlas, kita biasakan terus, insya Allah itu akan lahir kerinduan untuk terus membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy walaupun mereka itu memusuhi Rasul, memusuhi Islam, membenci Islam, membenci Rasul, membenci ajaran Islam, akan tetapi secara fitrah ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, ada kerinduan untuk terus mendengar, maka itu akhirnya mereka lakukan setiap malam untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena di hati mereka ada kerinduan, gitu, kerinduan kepada Al-Quran. Jadi anak-anak sekalian, tradisi ini sengaja kita lakukan karena target kita adalah bagaimana kita bisa membangun kebiasaan untuk tilawah Al-Quran kepada seluruh keluarga besar SMA dan orang. Jadi diharapkan bukan hanya ini kita lakukan pada bulan Ramadan, tapi juga pada bulan-bulan
berikutnya pada hari-hari berikutnya. Tradisi yang kita mulai di Ramadan ini mesti terus kita lanjutkan. Karena manfaat lain dari tilawah Al-Quran ini akan membangun kecerdasan. Nah, saya pernah cerita bagaimana ketika almarhum Presiden B.J. Habibie pada saat beliau belajar di Jerman gitu ya, di kelas, teman satu kelas Profesor B.J. Habibie itu adalah orang Yahudi. Jadi setelah selesai evaluasi, mesti yang duduk sebagai peringkat 1 itu bukannya Pak Habibie ya anak sekalian. Yang duduk di peringkat 1, peringkat kedua ini adalah orang-orang Yahudi. Kemudian Profesor B.J. Habibie duduk pada peringkat ketiga. Nah, itu capaian prestasi gitu ya dalam setiap semester. Kemudian suatu hari Bapak Habibie ini bertanya kepada orang Yahudi, saya sudah berupaya gitu ya, berupaya keras, belajar keras, jungkir balik mungkin gitu, kaki buat kepala, kepala buat kaki, tapi saya tidak bisa menggeser Anda dari ranking 1. Apa rahasia Anda sehingga Anda terus bertahan pada peringkat 1 dan peringkat kedua? Jadi 2 orang gitu ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian Yahudi itu bilang begini, anak-anak sekalian, itu rahasia kami Ruby. Nah itu, jadi Pak Habibie itu dipanggil sama rekan-rekannya dengan panggilan Ruby. Jadi itu rahasia kami. Tapi terus berulang kali Pak Habibie bertanya, apa rahasianya? Apa rahasianya? Sehingga Anda begitu cerdas dan bertahan pada peringkat 1. Nah kemudian akhirnya pada suatu saat Yahudi itu membuka diri, dipanggil, "Hei Rudy," gitu ya, ke sini. Saya ingin menyampaikan rahasia yang selama ini saya lakukan, sehingga saya terus menerus berada peringkat 1. Nah kata Yahudi itu begitu. Jadi apa rahasianya? Nah, Yahudi berkata bertutur, di antara yang kami lakukan, kami selalu bangun di sepertiga malam. Artinya Yahudi itu bangun di sepertiga malam. Kemudian saya katanya membersihkan diri gitu ya, artinya mungkin mandi ataupun apa. Kemudian saya mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Setelah itu kata dia, kami membaca Al-Quran. Itulah rahasia. Apa kata itu? Anak-anak sekalian, bagaimana itu Pak Habibie seperti ditampar gitu ya. Orang Yahudi melakukan itu ya, bangun di sepertiga malam. Kemudian mereka tilawah Al-Quran rutin setiap hari gitu. Itu mereka lakukan. Sementara kita orang Islam itu tidak melakukan itu. Jadi ketika umat Islam tidak melakukan itu, kemudian orang Yahudi melakukan itu, maka pada saat itu orang Yahudi itu menjadi yang terbaik. Jadi hikmah atau pelajaran yang harus kita ambil dari cerita ini, dan juga mumpung kita berada di bulan suci Ramadan ini, saya selaku kepala sekolah mengharapkan bagaimana tradisi ini terus ya anak-anak kita pertahankan. Walaupun udah selesai Ramadan, tilawah Al-Quran terus kita pertahankan. Kemudian Qiyamul Lail terus kita pertahankan. Ini semata-mata dalam rangka kita ingin menjadi yang terbaik, menjadi orang yang bertakwa gitu ya, sebagai bekal suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sepaling baik bekal adalah takwa. Jadi takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya azab kubur, dari pedihnya azab neraka. Karena pasti pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah. Saya kira mungkin demikian Pak Fauzan, dan dikurangi sama maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Basyari MPDI yang tadi memberikan kata sambutannya, dan yang perlu kita perhatikan bahwa rahasia kesuksesan orang Yahudi ternyata ada pada ajaran Islam yang kita sendiri lupa, yaitu bagaimana menghidupkan Qiyamul Lail, bagaimana membaca Al-Quran, sehingga itu menjadi kunci sukses bagi orang-orang non-muslim yang
kita sebagai muslim luput untuk memperhatikannya. Maka mulai saat ini kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita. Menjadikan sholat malam sebagai tradisi kebaikan yang senantiasa kita pupuk untuk meningkatkan kualitas diri kita. Insya Allah anak-anak sekalian yang melakukan itu akan menuai kesuksesan di masa yang akan datang. Yakin dengan janji yang Allah sudah berikan kepada kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Di mana ketika kita melaksanakan qiyamul lail, maka Allah akan menempatkan kita di tempat yang mulia, yang paling tinggi di atas derajat nilai-nilai kemanusiaan. Baik, biar menambah semangat acara kita tadi sudah share di chat yel-yel kita, ya, yel-yel, cinta Islam, cinta Al-Quran, masuk surga bisalam, gitu ya. Bisa disampaikan semuanya, mungkin boleh di mute, ini kan dulu speakernya diaktifkan. Kita coba untuk menyemangati, ya. Yel-yelnya gimana nih? Cinta Islam, cinta Al-Quran, masuk surga bisalam, ya. Kita coba 1, 2, 3. Cinta Islam, cinta Al-Quran, masuk surga bisalam. Ini kita kembali lagi sekali lagi kita gaungkan, dan nanti juga di YouTube kita sebarkan kepada seluruh masyarakat bahwa generasi Nurul Rahman, generasi Islam, generasi yang cinta Al-Quran, yang nanti menjadi penghuni surga, masuk ke dalam surga dalam kondisi aman. Kita ulangi lagi ya kita. Cinta Islam, cinta Islam, cinta Al-Quran, masuk surga, masuk surga bisalam. Kita beri reaction applause buat kita semua. Oke, terima kasih ya. Kita applause buat kita semua ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Nurul Rahman Pak Ahmad Basyari MPDI. Dan sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Perguruan Tinggi Nurul Rahman, sekaligus beliau akan memimpin pelaksanaan tilawah, yaitu Bapak Haji Tengku Rusdi AKMM. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi shahr. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, pada bulan kuliah ini, Al-Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Tadi tentunya kita telah mendengarkan panjang lebar ya, bagaimana manfaat atau keutamaan membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarganya, para sahabat, kemudian pengikutnya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Anjuran membaca Al-Quran tentunya merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita lihat makna belajar
itu dimulai dari pintunya adalah membaca. Membaca Al-Quran merupakan pintu ilmu dari segala ilmu. Bahkan khusus untuk bulan puasa ini, semua waktu kita harus kita tuangkan untuk membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya kita berniat di dalam hati kita, setiap tahunnya kita bisa paling tidak 1 kali khatam Al-Quran. Kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali, dan lebih banyak lagi. Tenang dengan membaca Al-Quran, pertama hati kita menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, maka pikiran kita juga akan tenang dan cerah. Sehingga kita bisa mengatur energi kita. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai pengalaman, Bapak dari, kalau nggak salah kelas 3 itu, SD, senantiasa terus belajar Al-Quran ini, membaca Al-Quran, ikut tadarus di masjid, dengan aturan-aturan yang ketat di situ. Dan disitulah membuat bacaan-bacaan kita menjadi benar. Benar makhrajnya, benar tajwidnya. Dan bisa juga kita membaca Al-Quran dengan seni baca Al-Quran yang baik. Sehingga membuat hati kita senang. Ketika kita membaca Al-Quran, itu semua organ-organ tubuh kita itu terobati. Kenapa? Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Jadi kalau dia tidak mungkin salah itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran belum menjadi syifa, menjadi obat, atau belum menjadi petunjuk, itu ada masalah di kitanya. Firman Allah tetap benar, tidak mutlak kebenarannya. Dan itu bisa kita buktikan. Alhamdulillah, mungkin di Nur Rahman, Bapak termasuk yang paling tua. Sekarang sudah 65 tahun. Alhamdulillah, ya kalau Bapak Syari sudah 2 kali, Bapak baru sekali khatamnya. Ya, insya Allah kita niatkan tahun ini 2 kali, yang tidak itu. Dan ini membaca Al-Quran luar biasa. Yang jelas pahalanya berlipat. Kemudian dia menjadi obat. Hati kita bisa tenang, pikiran kita juga menjadi terang. Kenapa? Karena ketika hati kita tenang, pikiran juga menjadi terang itu. Tapi kalau hati kita tidak tenang, itu bagi kamera itu. Kalau kamera itu tidak fokus, dia tidak tenang, maka objek yang akan diambilnya tidak akan sempurna. Belum kita lagi bicara rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, itu akan bercahaya, ada ketenangan di sana. Tapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu seperti kita lewat di daerah Tanah Abang, ada kuburan itu. Jadi kalau rumah kita nggak ada, Qurannya ditaruh aja di atas gitu, nggak pernah dibaca-baca. Nanti kalau ada yang meninggal baru diambil Qurannya. Itu nanti jadi masalah itu. Kemudian Al-Quran itu melindungi kita nanti di hari kebangkitan. Jadi banyak ayat-ayat yang ada orang yang melazim membacakan surat Al-Muluk gitu. Itu manfaatnya betul. Surat Al-Kahfi yang mendawabkan semua apapun yang kita baca di dalam Al-Quran itu semuanya memberikan pahala yang besar kita. Jadi oleh sebab itu mari anak-anak sekalian kita berniat ya, dengan niat yang ikhlas pada puasa tahun ini. Mudah-mudahan mulai puasa tahun ini berjanji pada diri kita sendiri, saya akan terus membaca Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, ya, pendidikan yang paling baik. Bagaimana kita melakukan pembiasaan. Allah bisa karena biasa.
Jadi kalau kita sudah biasa itu cepat ke baca Quran. Kayak Bapak Sari itu kodratnya ya, one day one juice. Jadi kalau kita mungkin one day one juice, jusnya jus minum gitu. Harusnya 1 jus itu paling tidak. Dan itu kalau sudah kita lakukan, kita akan ketagihan kan, keen on namanya, crazy on ya. Jadi kita ketagihan. Nah, ketika kita sudah sampai di situ, maka segala amal perbuatan kita tidak berat. Jadi sama dia menjadi suatu kebiasaan, jadi menjadi suatu hobi yang kita senangi. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, lebih khusus kita membaca Al-Quran. Ya, syukur-syukur kita bisa ada yang menyimak, misalnya, supaya bacaan kita bisa diperbaiki. Tapi tidak-tidaknya dengan kita membaca Al-Quran, bacaan Quran kita bisa lebih lancar. Ketika lebih lancar, yakinlah, apalagi kalau kita ingin menuntut ilmu, kalau kita sudah punya bekal Al-Quran, itu semuanya akan mudah. Allah akan berikan kemudahan. Kita coba ditanyalah, kalau orang-orang yang itu rajin ibadahnya, ya, rajin, insya Allah tidak akan sulit dalam kehidupan. Itu kuncinya di situ. Pertolongan Allah sangat dekat. Rasulullah wa fatun qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Berilah berita gembira pada orang-orang yang beriman, orang yang meyakininya. Jadi kalau kita yakin, insya Allah pertolongan Allah itu akan menjadi sangat dekat. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Kita melakukan zikir. Dan Al-Quran ini termasuk afdalul zikir. Zikir yang afdal. Jadi kalau kita baca setiap hari, dia menjadi sangat baik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat pada anak kita menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan anak-anak sekalian menjadi anak yang saleh dan salihah yang memberikan kesejukan bagi kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayahanda kita, Bapak Tengku Rusdi, ya, yang beliau kalau dia dikumpulin nih yang paling tua. Kalau bahasanya atuk kita gitu ya. Kalau bahasa film Ipin Upin itu atuk gitu kan. Nah, itu jadi sudah melewati masa-masa yang kalian belum melewati, saya belum melewati, Pak Basri belum melewati. Jadi banyak hal-hal yang kita harus belajar dari beliau. Jazakumullah Bapak Tengku Rusdi KMM atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita. Semoga ini memberikan semangat buat keluarga besar SMP Nur Rahman, wabil khusus dalam mendalami dan mencintai Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, ini berhubung Bapak Tengku Rusdi, beliau ada kesibukan lain. Insya Allah nanti tilawah akan dipandu oleh Bapak Ahmad Subekti MAG selaku penanggung jawab tahfidz, dan nanti akan membimbing tilawah kita mulai dari surat An-Nas hingga surat Ad-Duha. Baik, untuk mempersingkat waktu dimohon kesediaan Bapak Ahmad Subekti MAG untuk membimbing tilawah kita semua. Falyatafaddal Ustaz. Terima kasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Fauzan di sana? Jelas. Mungkin Pak Bekti sebelum dimulai, anak-anak sekalian, kita gaungkan tilawah ini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bapak Tengku Rusdi menjadi syifa, menjadi obat buat kita semua. Amin. Menjadi nur, cahaya buat kecerdasan kita. Jadi semua menampilkan kamera, menyalakan speakernya sehingga semua terdengar, dan ini menjadi gaung kita. Dan di bulan yang mulai ini kita yakini semua bahwa malaikat yang bukan hanya menyaksikan tapi juga membaca bersama kita semua. Ya, begitu Pak Bekti. Mangga. Terima kasih Pak Fauzan. Sebelum kita mulai bersama,
kegiatan khatmil Quran kita, mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan khatmil Quran ini dan keutamaannya. Jika dalam keadaan normal atau kondisi normal, kita biasa melaksanakan kegiatan khatmil Quran ini di masjid, berkumpul di masjid, kita baca di situ, kemudian di akhir kita berdoa. Namun pada keadaan seperti ini kita melaksanakannya via Zoom, ya, online. Insya Allah jika kita memang meniatkannya itu lillahi ta'ala, tidak ada yang berubah, ya. Karena memang niat kita sudah baik, dan dengan kita membaca Al-Quran, kita mengkhatamkan Al-Quran, tentunya kita bersama-sama mengharap limpahan karunia Allah, segala keberkahan dari khatmil Quran itu akan kita dapatkan. Dan ada beberapa hadis yang menekankan tentang keutamaan dari khatam Quran atau kita berdoa setelah membaca Al-Quran. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau meriwayatkan, idza khutimal Qur'anu nazalatur rahmah. Apabila Al-Quran itu dikhatamkan, dituntaskan bacaannya, maka turunlah rahmat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, man qara'al Qur'ana thumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malikin. Ya, luar biasa, ya, ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita berdoa, maka saat itu ada arba'atu alafi malikin, ada 4.000 malaikat yang mengamini doa kita. Ya, maka ini salah satu motivasi yang dapat kita jadikan, ya, ketika kita melaksanakan ini. Kita berharap ketika yang mengamini itu bukan cuma kita yang hadir, namun saat itu ada ribuan malaikat yang bersama kita di majelis ini, majelis ta'lim, ya, seperti ini. Maka insya Allah kita yakin Allah akan mengijabah. Dalam hadis yang lain dikatakan, ini lebih dahsyat lagi, idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi 'inda khatmihi sittuna alfi malikin. Ini lebih banyak lagi. Jika seorang hamba telah menyelesaikan atau mengkhatamkan Al-Quran, maka saat itu ada 60.000. Sittuna alfi malikin shalla alaihi 'inda khatmihi. Ada 60.000 malaikat yang berdoa, bersolawat kepadanya, memohonkan segala kebaikan untuk hamba yang mengkhatamkan Al-Quran itu. Maka luar biasa kegiatan khatam Quran ini kita lakukan secara kolektif, ya. Alhamdulillah, ini sebuah pembiasaan yang bernilai positif dan akan lebih baik lagi jika ini terinternalisasi dalam diri kita sehingga terbawa dalam aktivitas kita sehari-hari dan bisa tetap kita lanjutkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, untuk tata cara kita melaksanakan kegiatan khatmul Quran ini, kita akan pertama kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk para Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya, dan kepada para ulama terdahulu, para syuhada, para aulia. Dan setelah itu baru akan kita bacakan surah Ad-Duha sampai dengan Anas, lalu kita lanjutkan dengan 5 ayat surah Al-Baqarah, lalu ayatul kursi, dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terus setelah itu baru akan kita lanjutkan dengan berdoa. Baik, ya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai terlebih dahulu kegiatan khatmul Quran ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ahlihi wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi al-kiram wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ashabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wasyuhada'i was salihin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ikhwanina alladzina sabaquna bil iman minal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيتون طور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وجعلناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأجر غير ممنون بعد بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى ليت الذي ينهى عبدا إذا صلى إن كان على الهدى أمر رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته ناصية كاذبة خاطئة يدعو نادية ندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم كل أمر هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فتأتيهم البينة تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا ليعبدوا الله الصلاة والزكاة وذلك دين
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين جهنم خالدين أولئك هم البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية خالدين فيها أبدا خالدين الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفضل يرحمهم ذلك Bismillahirrahmanirrahim. زلزلة زلزالها الإنسان ما لها يومئذ أخبرها بأن ربها لها يومئذ الناس أشهدوا أدراك ما القارعة الناس أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم أرسل عليهم طيرا أبابيل
وجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم إلى رحلة الشتاء والصيف رب هذا البيت الذي أطعمهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض على إلا للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون يمنعون الماعون ويمنعون رأيت الذي يكذب بسم الله الرحمن رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ربهم واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم شدابي لهب وتب أغنى ماله ذات لهب وأته حمالة فيها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب شر ما خلق شر غاسق إذا وقب شر غاسق شر النفاثات من شر شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس شر الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما يؤمنون بما أنزل إليك وما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
مدمر بهم أولئك على هدى من أولئك هم إلهكم المفلحون إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم من يشاء ويعذب من يشاء على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله الذين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا علينا على الذين من قبلنا ولا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan bacaan Quran kita. Insyaallah setelah ini akan kita tutup dengan kita berdoa bersama. Baik, jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan hati kita, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam usia kita, kita diberikan panjang umur dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah sehingga kita bisa mendapatkan bekal yang baik tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah fi kulli niyyatin shalihah. والحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا وسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين ثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وقراءته من قرأها وأنت أعلم بأسمائهم ثوابا جزيلا وأجرا عظيما وتقبلها منا ومنهم بمنك وإحسانك قبولا حسنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من آفة الدنيا ومن عذاب الآخرة من فتنتهما وبليتهما وفضيحتهما إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة بحرمة ختم القرآن العظيم اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وأنت تعلم حاجاتنا فاعطنا أسئلتنا وأنت تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا وأرضنا بما قسمته لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak Ahmad Subaidi MAG yang telah membimbing kita bersama berdoa menghatamkan Al-Quran, dan ini semua menjadi syafi'an nantinya, penolong bagi kita di akhirat nanti. Nggak usah anak-anak merasa aduh kok ini jadi tambah aus,
kok tambah ini mulut jadi berbusa, insya Allah busanya jadi sabun nanti di surga Allah. Amin. Ya, dahaga kita akan dibalas dengan telaga yang Allah sediakan di surga. Jadi nggak usah merasa rugi ataupun menyesal. Bahkan hadirnya kita di sini nantinya bisa jadi menjadi penolong bagi orang tua kita, bagi penolong bagi keluarga kita, penolong bagi orang-orang yang kita cintai. Baik anak-anak sekalian dan Bapak Ibu Dewan Guru, sebelum kita mendengarkan pengumuman-pengumuman tentang pemenang lomba pada kegiatan Ramadan pada kali ini, alangkah baiknya kita dengarkan laporan panitia zakat infak sedekah SMP IT Nurul Rahman kepada Bapak Hidayat MPDI, dipersilahkan. Terima kasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Basari MPDI selaku Kepala SMP Pesantren Nurul Rahman, Bapak Haji Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala SMP Pesantren Nurul Rahman, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru, serta anak-anakku yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada pelaksanaan dan pengumpulan zakat infak sedekah di tahun 1442 Hijriah ini telah terkumpul zakat fitrah berupa uang dengan total nilai Rp3.260.000 dan berupa beras sebanyak 3,5 liter. Kemudian untuk infak dan sedekahnya telah terkumpul dana sejumlah Rp4.070.000. Jadi seluruh dana yang masuk dan tersimpan ada di panitia untuk total zakat infak dan sedekah adalah Rp7.330.000 dan 3,5 liter beras. Dan insya Allah hari ini menurut informasi dari Bu Ambar selaku bagian keuangan dan penerimaan zakat, masih ada tambahan-tambahan lagi yang belum selesai direkap. Insya Allah kita akan tunggu sampai siang ini, ya sampai sore insya Allah juga kita tunggu, dan nanti secara transparan kita akan sampaikan laporan kepada seluruh siswa dan juga kepada orang tua siswa berapa total yang masuk untuk pelaksanaan zakat infak dan sedekah di tahun 1442 Hijriah ini. Itu saja yang dapat kami laporkan selaku panitia zakat infak dan sedekah Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Dayat yang sudah menyampaikan laporan zakat infak sedekah SMP Nurul Rahman dan menghimbau kepada seluruh warga SMP Nurul Rahman, siswa-siswi untuk bisa menunaikan zakat infak sedekahnya di SMP Nurul Rahman. Mudah-mudahan dengan partisipasi kita menambah keberkahan buat seluruh keluarga besar SMP Nurul Rahman. Baik, terima kasih Pak Dayat sekali lagi, dan kita dengarkan dengan seksama pengumuman hadiah-hadiah dari lomba-lomba yang diadakan nih. Kayaknya udah pada nggak sabar ya Pak Faisal ya. Kepada Pak Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Mangga Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Pujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin share sebentar. Oke, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Nurul Rahman. Pula yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Basari MPDI selaku Kepala SMP Nurul Rahman, Bapak Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala SMP Nurul Rahman, Bapak Ibu guru dan karyawan sekalian yang saya hormati, dan
anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP IT Nur Rahman kelas 7 dan kelas 8 yang saya banggakan, yang mudah-mudahan selalu semangat dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung aja. Hari ini akan saya umumkan pemenang lomba Ramadan tahun 1442 Hijriah SMP IT Nur Rahman tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Untuk jenis perlombaan yang sudah kita adakan ada 4 jenis perlombaan, yaitu yang pertama adalah lomba pidato yang kemarin kalian sudah kirim linknya via di YouTube, dan luar biasa ternyata, keren-keren ya pidatonya. Kemudian yang kedua ada daily vlog. Nah ini juga nih ternyata kreatif ya anak NR tuh kemarin banyak yang ada yang lucu-lucu juga, ternyata keren. Kemudian yang ketiga lomba poster dan lomba fotografi yang diupload di Instagram. Langsung aja kita simak bersama-sama untuk pemenang lomba Ramadan tahun ini. Yang pertama, lomba poster. Untuk lomba poster ada 3 juara ya, juara 1, juara 2, dan juara 3. Nominasinya adalah ada postingan dari Akila 249, kemudian ada Naize UU, kemudian ada Gozi JK. Siapakah juara 1, 2, dan 3-nya? Kita simak bersama-sama. Ini dia juaranya. Untuk pemenang poster, juara 1 diraih oleh Akila 249. Ini Akila kelas berapa ya? Akila, halo, Akila ada? Ya, Pak. Ya, ada. Oke, juara 2-nya Naize U itu ya. Yang punya akun Naize UU itu juara keduanya. Dan juara ketiganya Gozi JK. Gozi ada? Ada ya semua nih ya juaranya ya. Oke, selamat untuk para pemenang poster. Ini dia. Jadi juara 1, juara 2, juara 3-nya. Keren ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk juara-juara poster Ramadan. Oke, selanjutnya adalah pemenang lomba fotografi. Nominasinya adalah, ya ada 3 nih nominasinya. Yang pertama ada postingan dari Danis Raeda. Ini fotonya lagi di mana ini Danis? Keren sih tapi posisinya. Lagi di Ancol. Kayak di Kemudian ada juga postingan dari Ari Karik. Nih Ari Karik, nih Pak Faisal mau tanya, Ari Karik yang lain pada sholat, kamu lagi sholat atau lagi foto-foto ini? Ya kreatif ini, keren. Kemudian yang nominasi yang ketiga ada postingan dari TR Randa Visa. Ya ini lagi ngaji ya, lagi tilawah. Oke, dan juara 1, 2, 3-nya adalah, ya ini juara 1, 2, 3-nya. Juara 1-nya diraih oleh Danis Raeda Julkifli kelas 8D. Juara 2-nya diraih oleh Arik Atalah kelas 7C. Dan juara 3 Tira Nanda Levia. Oke, beri tepuk tangan untuk pemenang lomba fotografi. Dan lomba selanjutnya adalah lomba pidato. Oke, nominasinya adalah, ya ini dia nominasi pemenang untuk lomba pidato. Yang pertama ada Naifa Syabani 8B. Yang kedua ada Vinka Talula kelas 7B. Dan yang ketiga ada Mutia Hafsari kelas 8A. Siapakah pemenangnya? Pak Faisal mau puterin videonya ya. Kita simak bersama-sama sebentar. Share sound dulu. Oke, bisa nggak ya putar di sini? Kita lihat, ini dia juara 1 lomba pidato. Ada suaranya? Ya, siapakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya hitam, Pak. Layarnya hitam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Belum muncul. Oke, baik, sebentar. Siapa ya? Suaranya doang yang kedengeran sebentar.
Keluar dulu baru masuk lagi Pak Faisal. Ya kayaknya nggak bisa di sini. Ya. Dia harus. Hah? Ya, ntar ya. Lomba pidato. Sebenarnya bisa banyak ya Pak. Nah ini kelihatan ya. Ya ini dia pemenangnya, juara satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak nih pemenang Hadirin ini? sekalian, Mana coba pemenangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pemenangnya, juara satunya. Ada yang pemenangnya di sini? Pertama-tama dan yang paling ada pemenangnya, cukup ya? Kalau nggak ada batal. Pemenangnya jaringan jelek Pak katanya. Oh gitu ya, udah. Apa ya? Ya oke. Lanjut ya, kita lanjut ya. Jadi itu dia pemenangnya lomba pidato. Sebentar. Oke, kita lanjut. Ya, itu dia juara satunya, dan juara 2, juara 3-nya adalah ya ini ya. Jadi juara satunya adalah Vinka Talula kelas 7B. Juara 2-nya Naifa Syabani kelas 8B. Juara 3-nya Mutia Hafsari 8A ya. Itu dia, tepuk tangan untuk para pemenang lomba pidato. Juara 2 sama juara 3 nggak ditampilkan ya, karena waktunya terbatas. Nanti kita bisa tonton di YouTube teman-teman kita ini. Oke. Kemudian selanjutnya lomba yang terakhir adalah lomba daily vlog. Nah ini lomba kegiatan sehari-hari bulan Ramadan nih. Ternyata nggak disangka-sangka anak-anak kreatif nih, Pak Paujan, Pak Hidayat nih di kegiatan ini nih. Kita lihat nominasinya. Nah nominasinya adalah ada Kalista, ada Ayesa Ayu Naura, ada Zahra Deswita. Coba kita lihat siapakah juara satunya. Yuk kita lihat dulu videonya. Kayaknya yang punya video udah tahu nih kalau udah kedengeran suara. Kalista ya. Ini dia. Apakah ini? Coba yang punya video ada? Iya Pak. Oh ada, oke ya, kamu juara satunya. Keren banget. Sampai habis, boleh. Ya kita tonton sampai habis. Aduh. Minum lagi. Lagunya lagi viral. Tapi setiap hari nih ya, kamu beresin tempat tidur ya? Apa cuma kalau video aja nih, gimana nih? Video doang. Cuma video kayak. Keren kan? Tampilan gambarnya keren banget. Ada dulu ya. Siapa nge-zoom pagi-pagi? Hebat ya anak-anak ngedit videonya ya. Ini pelajaran Pak Junaidi nih kayaknya, ya. Bahasa Arab.
bikin nastar. Masih siang lagi. Menggoda ya di tengah Mantap ini. Ini harus dikirim progresnya nih. Nah, juara satunya boleh dicobain nih nastarnya berarti. Kepada mereka kayak Ketimun Suri ya. Wah, Korea, drakor nih, drakor. Nggak mungkin, kayak bukan deh. Iya deh bener. Ini mouse ya. Betul. Law school. Nah nih, Ayasa ngepet sama Kimbo nih. Masya Allah. Banyak. Harap sabar ibunya. Kita bukan pemerintah. Minuman milenial. Tepuk tangan untuk juaranya. Siapakah dia juara satunya? Kalista. Siapa? Coba yang mana yang punya video coba. Ayo. Yang punya video, halo. Oke, sebentar. Ya, juara satunya adalah Kalista. Dan juara duanya Ayesa Ayu Naura, juara tiganya Zahra Deswita. Oke, selamat untuk para pemenang. Mantap kali. Yang lain juga keren sebenarnya nih videonya karena ini udah ketentuan juri. Oke, itu untuk pemenang-pemenang lombanya. Kemudian yang terakhir di sini ada hadiah tambahan nih. Hadiah tambahan untuk like terbanyak nih video dan postingan favorit. Siapakah dia? Ya, ini dia untuk lomba pidato. Like terbanyak diraih oleh Vinka Talula. Ini Vinka kayaknya juara satu juga tadi pidato ya. Oh, double nih dapat hadiahnya. Selamat Vinka. Kemudian untuk daily vlog diraih oleh Kalista. Sama juga nih kayaknya Kalista juara satu. Kemudian untuk lomba poster like terbanyak diraih oleh Good Zamir. Mantap, Good Zamir. Kemudian untuk lomba fotografi like terbanyak diraih oleh Nazira Danis Fayaza. Oke, itu dia para pemenang-pemenang lomba Ramadan tahun ini. Selamat semuanya untuk para pemenang. Selanjutnya adalah untuk para pemenang segera mengirimkan alamat lengkap dan nomor handphone kalian ke Pak Faisal ya. Ditunggu hari ini ya. Kamu kirim alamat lengkap kamu, kemudian sama nomor WA kamu. Besok insya Allah hadiah akan diantar ke rumah para pemenang. Selamat. Pokoknya besok kalau pagi-pagi ada yang ngetok pintu terus bilang paket, wah itu hadiah tuh datang, oke? Oke. Cukup, terima kasih semuanya. Terima kasih juga semua yang udah ikut berpartisipasi, Bapak Ibu guru yang menjadi juri dan yang membantu proses semuanya. Terima kasih banyak. Selamat untuk para pemenang. Yang tidak menang juga nggak kalah keren, semuanya kreatif-kreatif. Dari saya, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faisal yang sudah memandu pembagian hadiah. Yang pastinya semua bergembira, bukan hanya para pemenang, tapi juga para penonton, juri, ya. Kita beri applause buat kita semua, terutama para pemenang, ya. Kita beri reaction plus di reaction kita, silakan, ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Ini sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu Pak Fauzan sampaikan. Pertama, untuk awal liburan kita dimulai insya Allah besok, ya, tanggal 6 sampai tanggal 22 Mei. Dan kita masuk kembali tanggal 24. Dan jangan lupa, pada tanggal 24 itu diperkirakan hari terakhir atau ujian praktek. Jadi bagi siswa-siswi dimohon untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Jangan sampai kelewatan, terkaget mau ujian tiba-tiba banyak tugas malah stres sendiri, ya. Di tengah waktu luang ini kita gunakan untuk mengisi hal-hal yang positif tentunya. Jangan lakukan hal-hal yang nanti merugikan diri kita dan juga orang lain, ya. Kita maksimalkan di hari-hari terakhir ini dengan memaksimalkan ibadah-ibadah yang berpotensi pahala yang besar. Semuanya punya pahala, cuma mungkin yang lebih banyak nanti ini yang kita akan kejar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan terus berprestasi, terus beraktivitas, terus bersemangat. Kita tutup dengan yel-yel dulu, ya. Sambil nanti bisa difoto Pak Dayat, ya, di share untuk kita abadikan gitu, ya. Baik, 1, 2, 3. Mungkin di foto bareng gitu Pak Dayat. Mohon semuanya diaktifkan dulu. Diaktifkan kameranya ya. Ya. Diaktifkan kameranya. Kita biar, ya, Najib, Rasa, silakan diaktifkan kameranya. Gazi, ya, silakan. Ya. Baik, sesuai instruksi, ya. Jangan raise hand supaya nggak bergerak, ya, supaya nggak bergeser, ya. Baik, kita foto yang scroll pertama. 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik. Oke. Sekali lagi untuk scroll kedua. Berikan senyumnya. 1, 2, 3. Yes, oke. Berikutnya yang ketiga, ini ada 8, ya. Jadi agak bersabar. 1, 2, 3, ya. Pinka, jangan bertopang dagu, silakan senyum-senyum. Dia kan juara. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi yang scroll keempat. Tetap ini. Siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, scroll kelima. Jangan lupa semuanya berikan senyum juga. Siap, 1, 2, 3. Iya. Oke, scroll ke-6. 1, 2, 3. Ya. Scroll ke-7. 1, 2, 3. Oke, scroll terakhir. 1, 2, 3. Iya, oke, baik. Ya, selesai Pak Fauzan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dayat. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang Bapak banggakan, mewakili keluarga besar SMP Tuntur Rahman, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kita tuntaskan sampai selesai ibadah Ramadan ini, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mewakili sekolah kami ucapkan dan terima kasih pertama kepada Direktur Perguruan Unggul Nur Rahman, Bapak Tengku Rusdi AKMM, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMP Nur Rahman, Bapak Ahmad Bashir MPDI, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang sama kita muliakan. Terima kasih kepada mereka yang sudah membimbing kita semua, serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Mari sama-sama kita tutup kegiatan
khatmul Quran ini dengan beristighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, kita doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin semuanya. Selamat liburan. Semuanya. Minal aidin wal faizin. Ya. Selamat hari raya Idul Fitri. Hari lagi.